Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4501. Charlie mencibir. Kamu tidak layak menanyakan latar belakang saya. Apa kamu tidak ingin menyelesaikan masalah? Saya akan memberi kamu solusi masalah ini. Sebagai bos triad, kamu membiarkan anak buahmu melakukan kejahatan dan bekerja untuk pelaku kejahatan. Aku mempertimbangkan usiamu. Kamu membungkuk dan meminta maaf padaku di sini. Aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Setelah itu, dia menunjuk Rudy yang berada di samping, dan berkata dengan dingin, kamu ayah Dillion, kan? Putramu berkomplot melawan Nona Marianne. Kamu, sebagai seorang ayah, tidak mengajari putramu dengan baik. Kamu tidak bisa menghindari tanggung jawab. Kalau kamu berlutut dan bersujud kepada Nona Marianne 3 kali, saya tidak akan lagi mengejar tanggung jawabmu. Jamisan Star dan Rudy Brown sangat marah mendengar apa yang Charlie katakan. Terutama Jamisan. Dia telah keluar dan berkeliling sepanjang hidupnya. Dia belum pernah bertemu seseorang yang sombong seperti Charlie. Oleh karena itu, Jamisan sangat marah dan berkata kepada pelatih lain, robek mulut anak ini, robek sudut kedua sisi mulutnya hingga ke akar telinganya. Saya ingin melihat apa mulutnya masih bisa bicara keras. Pelatih lain segera mengepalkan tangannya, patuhi. Lagi pula, dia mengerutkan kening menatap Charlie, dan hendak bergegas ke depan. Charlie bisa melihat tingkat kultivasinya. Hanya seorang prajurit bintang 3. Di matanya, dia bahkan tidak sebaik seekor anjing. Jika Charlie menggunakan tangannya, akan sangat mudah mengalahkannya sampai mati dengan satu pukulan. Karena sulit mengontrol kekuatannya di hadapan pejuang seperti itu, jika menggunakan sedikit reiki, dia juga bisa mengalahkannya. Pada saat ini, Marianne tiba-tiba berdiri, dan berkata di depan Charlie, Tuan Star, ada yang ingin saya katakan. Otak teman saya tidak terlalu bagus. Abaikan saja kata-katanya. Saya bisa meminta ayah saya datang ke sini untuk menyelesaikannya. Ayah saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Ketika Jamisan mendengar ini, dia segera menghentikan pelatih lain. Dia menatap Marianne dengan penuh minat, dan bertanya sambil tersenyum. Nona Long, apa kamu yakin ayahmu dapat memberi saya jawaban yang memuaskan? Saya memiliki nafsu makan yang besar. Marianne mengertakkan gigi, dan berkata dengan tegas, saya dapat meminta ayah saya datang dan berbicara denganmu. Tetapi jaminannya, kamu tidak melakukan apapun. Atau tidak ada gunanya berbicara. Jamisan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya juga sangat mengagumi Tuan Long. Meskipun kami hanya bertemu beberapa kali sebelumnya, kami tidak pernah memiliki kesempatan menjalin persahabatan yang lebih erat. Karena Nona Long berkata demikian, saya bersedia mengambil kesempatan ini untuk lebih berkenalan dan berbicara dengan Tuan Long. Rudy di samping berkata, Ayah Baptis, kamu harus segera mencari keberadaan Dillion. Hidup dan mati Dillion belum diketahui. Kalau sesuatu terjadi, ini akan berakhir. Marianne berkata tanpa sadar, hidup Dillion tidak dalam bahaya. Rudy berseru dan bertanya, lalu di mana dia? Jamisan menyela Rudy saat ini, dan berkata, Rudy, jangan terlalu bersemangat. Karena Nona Long sudah mengatakan nyawa Dillion tidak dalam bahaya, pasti baik-baik saja. Setelah itu, dia memandang Marianne sambil tersenyum, dan berkata dengan, Nona Marianne, tolong hubungi ayahmu. Saya menunggunya di sini. Oke, Marianne mengeluarkan ponselnya tanpa berpikir. Saat ini, Charlie ingin menghentikannya. Lagi pula, menurut Charlie, masalah ini tidak terlalu merepotkan. Dia bisa menjatuhkan semua orang ini sendirian, atau perintahkan porter masuk dan menjatuhkan mereka. Setelah menjatuhkan mereka, di venue ini akan ada sidang pengadilan. Jamisan, Rudy, Dillion, dan bahkan pelatih lain di depannya. Biarkan mereka satu persatu mengalami apa yang disebut bencana. Namun, melihat Marianne mencoba menangkal bencana untuknya berkali-kali, dia juga agak terharu. Kebetulan Marianne ingin memanggil Shaun. Charlie berpikir, dia juga akan memberi Shaun bencana dalam kesempatan ini. Jika dia dapat menangani beberapa masalah personel, dia dapat menyelesaikan urusan Paman Janus dengan sedikit keringanan demi Marianne. Bab 4502. Saat ini, Shaun baru saja makan malam di rumahnya. Dia datang ke kolam renang dengan cerutu di mulutnya dan jubah mandi. Jenna yang masih dalam sosok anggun mengenakan bikini untuk menemaninya saat ini. Jenna,
yang sudah lama tidak mengenakan bikini, merasa sedikit tidak nyaman. Dia berkata, Xiaon, ada tamu di rumah, kamu memintaku berpakaian seperti ini. Tidak pantas jika dia melihatku. Xiaon berkata dengan ceroboh, apa yang kamu takutkan? Orang bernama Charlie Wade itu sedang makan malam dengan Marianne. Dia belum akan kembali. Jenna tidak punya pilihan selain bertanya kepadanya, mengapa kamu bersikeras berenang di malam hari? Kamu sangat bersemangat. Xiaon cemberut, merokok cerutu. Dan Jenna, yang tertawa, berkata, saya baru saja mendengar bahwa Amerika Serikat akan segera mendeportasi Janus. Paling cepat, dia akan tiba di pagi hari lusa. Ekspresi Jenna menjadi pucat, dan dia berkata, Xiaon, kamu masih tidak bisa melepaskannya. Xiaon memelototinya, dan bertanya dengan dingin, mengapa, kamu masih ingin aku menyelamatkannya? Jenna dikejutkan oleh matanya, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu yang kumaksud. Xiaon berkata dengan dingin, mulai sekarang, kalau saya menyebut nama orang ini, dengarkan saja. Kalau kamu ingin mengungkapkan pendapatmu, sebaiknya ikuti pendapat saya, atau lebih baik tutup mulut. Jenna hanya bisa mengangguk dengan patuh dan berkata, oke, kalau begitu. Ekspresi Xiaon sedikit mereda, dia melepas jubah mandinya, merentangkan kakinya untuk menguji suhu air, dan kemudian melompat ke dalam kolam. Menyebabkan percikan air yang sangat besar. Begitu Xiaon masuk ke air, ponselnya berdering di samping kursi kolam. Jenna melihat dan berkata, ada telepon dari Marianne. Kamu ingin menjawabnya? Angkat. Xiaon berenang ke tepi kolam dengan sedikit canggung, mengulurkan tangannya, dan mengambil ponselnya dari tangan Jenna. Halo, begitu Xiaon menjawab telepon. Dia bertanya sambil tersenyum. Marianne, kamu sudah selesai makan dengan Tuan Wade? Marianne berseru. Ayah, sesuatu terjadi pada kami berdua. Kami berada di Lan Kuai Fong sekarang. Kamu bisa datang. Xiaon mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Marianne berkata tanpa daya. Tuan Wade mengalami beberapa konflik dengan orang-orang Triad karena saya. Mereka mengepung kami dan ingin berperang. Saya tidak punya pilihan selain menelepon kamu. Konflik dengan Triad kepala Xiaon seperti berkelahi. Dan dia berkata, tidak baik bagi Tuan Wade berkonflik dengan orang-orang Triad. Apa yang ingin dia lakukan dengan Triad? Apa dia tidak tahu bahwa Triad sangat terkenal di Hong Kong? Dia harus membayar harganya karena berurusan dengan mereka. Marianne berkata dengan serius. Saya sudah mengatakan semuanya. Konflik Tuan Wade dengan mereka itu karena saya. Jika bukan karena Tuan Wade, saya mungkin sudah mengalami bencana. Mendengar ini, Xiaon menghela napas tak berdaya, dan bertanya, Oke, beritahu aku di mana kamu berada. Aku akan pergi sekarang. Marianne berkata, kami berada di Wave Club di Lan Kuai Fong. Klub Wave. Xiaon mengerutkan kening. Bukankah itu tempatnya mereka? Tidak baik kamu pergi ke tempat Hongmen. Marianne bertanya kepadanya, kamu datang atau tidak? Baik, aku akan datang. Xiaon sangat tidak berdaya, dan dia hanya bisa berkata, katakan pada orang di sana. Jangan bertindak gegabah. Aku akan datang sekarang. Setelah itu, dia menutup telepon, naik dari kolam renang, dan bergumam, sial. Dia memberi masalah padaku. Jenna bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Apa yang terjadi dengan Marianne? Xiaon berkata dengan kutukan. Ada konflik dengan Triad. Sial. Jamisan adalah anjing gila. Dia akan menggigit siapa saja yang berjalan di depannya. Marianne dan Charlie menyinggung mereka. Saya khawatir akan mengeluarkan banyak uang. Jenna tidak bisa menahan cemberut dan berkata, Marianne juga sama. Seharusnya dia tidak menyinggung siapapun. Dia malah menyinggung orang-orang Triad. Mereka sekelompok penjahat. Siapapun yang mereka temui, tidak akan bisa bersembunyi. Bab 4503. Xiaon mengenakan jubah mandinya dan berkata dengan tenang, Oke, kamu tunggu di rumah. Aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi. Jenna bertanya kepadanya, apakah kamu ingin aku ikut denganmu? Tidak perlu. Xiaon memegang tangannya dan berkata, akan lebih merepotkan kalau kamu ikut pergi. Segera, konvoi 3 mobil keluar dari rumah Xiaon di Sisundao. Begitu konvoi pergi, mereka melaju Lan Kuai Fong dengan cepat. Saat ini di Klub Wave, Jamisan duduk di hadapan Charlie dan Marianne dengan senyuman di wajahnya. Dia memandang Charlie dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar beruntung, nak. Kamu sudah menyebabkan masalah. Dan Nona Marianne, seorang wanita cantik, berdiri di depanmu. Sungguh berkah, kalau kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup.
Kamu harus berterima kasih kepada Nona Marianne. Charlie berkata dengan ringan. Kamulah yang harus berterima kasih padanya. Kalau dia tidak menghentikanku, aku sudah membunuhmu dari tadi. Brengsek, wajah anak buah Jamisan berubah menjadi hijau. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa anak ini begitu congkak. Intinya, semuanya sudah sampai pada titik ini, dan dia masih berlagak agresif. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Marianne juga akan pingsan. Dia tidak tahu apa yang ingin Charlie lakukan. Dengan begitu banyak orang teriak di sini, apakah dia masih ingin berjuang untuk keluar? Jamisan sudah menjadi gila karena marah. Jika dia tidak menunggu Xiaon datang untuk membahas harga, dia akan memerintahkan anak buahnya membacok anak ini sampai mati. Tetapi demi uang, dia masih terpaksa menekan amarah di dalam hatinya. Dia berkata sambil mencibir, "Nak, saya tidak akan berbicara dengan kamu. Kalau Tuan Long tidak dapat memberi saya solusi yang memuaskan setelah dia datang, hal pertama yang akan saya lakukan adalah memotong lidahmu." Charlie sedikit tersenyum. "Jika kamu bersedia menunggu, maka aku akan menemanimu sampai akhir." 20 menit kemudian, Xiaon datang. Begitu dia memasuki pintu, dia terkejut dengan pertempuran di sini. Mengesampingkan fakta bahwa ada begitu banyak anggota triad dengan parang dan roh jahat, hanya Jamisan saja yang membuat Xiaon menjerit dalam hati. Di telepon, dia hanya mendengar dari putrinya bahwa ada kemiripan dengan triad. Dia tidak menyangka Jamisan juga akan datang. Jadi, dia tertawa dan berkata, "Oh, saya tidak mengira Tuan Star ada di sini. Saya sangat tidak sopan dan tidak sopan." Jamisan menatap dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Tuan Long, maaf, saya meminta kamu melakukan perjalanan khusus malam ini." Xiaon menjawab, "Sudah seharusnya." Saat dia mengatakan itu, dia melirik Marianne, dan bertanya kepada Jamisan, "Tuan Star, saya tidak tahu apa yang gadis kecil saya lakukan hingga menyinggung triad. Dia masih muda, tolong jangan ambil hati." Jamisan mencibir dan berkata, "Tuan Long sepertinya tidak tahu apa yang terjadi. Putrimu dan temannya ini mengancam lebih banyak bawahanku dan menculik cucu baptisku, Di Lyon. Hal semacam ini, jika kamu tidak memberi saya penjelasan, bagaimana saya bisa mengangkat tangan saya setinggi-tingginya?" Ketika Xiaon mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena terkejut. Dia berkata tanpa berpikir dan bertanya kepada Marianne, "Marianne, apa yang terjadi?" Marianne berkata, "Di Lyon lah yang memimpin orang untuk membuntuti saya. Dia ingin menganiaya saya, dan menginginkan nyawa Tuan Wade. Tuan Wade memiliki konflik dengan mereka karena dia ingin menyelamatkan saya." Xiaon berkata kepada Jamisan, "Tuan Star, kedengarannya seperti cucu kamu yang nakal. Seharusnya kamu tidak perlu meminta putri saya menjelaskan, bukan?" Jamisan membanting tangannya, menunjuk ke arah Xiaon dan berkata dengan marah, "Apa yang memberitahuku meminta kamu datang untuk berunding? Lebih dari memikirkan anak buah saya terluka dan cucu baptis saya menghilang. Kalau kamu tidak memberi saya penjelasan, saya bahkan akan membinasakan putrimu bersama-sama. Beri saya penjelasan." Bab 4504. Xiaon melihat bahwa Jamisan mulai bermain. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bingung tentang masalah ini. Jadi, gradien angsur menjadi tenang. Dan dia bertanya, "Tuan Star, bagaimana kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Beri saya penjelasan langsung." Jamisan memandang Xiaon, lalu ke Marianne. Dia bersikap dingin, dan berkata, "Tuan Long, jangan bilang saya jahat. Saya tahu putrimu tidak menyakiti anggota triad saya, dan dia tidak menyakiti cucu baptis saya dengan tangan. Kamu bisa membawanya pergi jika bersedia memberikan 10 juta dolar AS. 10 juta dolar AS. Xiaon sepertinya diinjak, dan berkata, "Apa yang tidak salah, Tuan Star? Kamu dapat mengatakan, putri saya tidak melakukan apa-apa. Kalaupun dia melakukannya, puluhan juta dolar tetap saja terlalu besar." Jamisan mencibir dan berkata, "Apa? Hanya 10 juta bukan apa-apa bagimu, Tuan Long. Tapi ini berbeda bagi saya, Jamisan. Ada ribuan orang menunggu untuk makan di dalam triad. Mereka tidak punya uang, hanya bisa pergi ke jalan untuk meminta makanan. Kalau mereka punya uang, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang orang-orang seperti Anda tidak ingin lakukan. Apa yang Anda pikir Anda cukup menjelaskannya kepada saya? Anda harus memberikan penjelasan kepada seluruh triad." Tua veteran seperti Jamisan telah menguasai metode mengancam orang lain. Xiaon juga bukan orang bodoh. Arti dari apa yang dikatakan Jamisan tidak lebih dari mengancam dirinya sendiri. Meskipun dia kaya dan berkuasa, semakin kaya dan berkuasa dia,
semakin dia takut pada mereka yang menginginkan uang untuk bertahan hidup. Sekarang putrinya memberi Jamisan pegangan untuk meminta uang. Jika dia tidak mau mengeluarkan uang, dia tidak akan bisa membawa putrinya pergi dengan mudah. Jadi, dia dipenuhi gigi dan berkata, "Tuan Stark, saya tidak akan berbicara kosong lagi. 10 juta dolar terlalu banyak. Saya hanya bisa membayar 2 juta dolar. Lalu menganggap seolah-olah kejadian ini tidak terjadi. Bagaimana keadaannya? 2 juta, Jamisan berkata dengan jijik. Kamu menganggap aku seorang pengemis. Mungkinkah aku, Jamisan, menulis kata pengemis di wajahku? Xiao duduk di sebelah Marianne dan berkata, jika 2 juta dolar tidak cukup, saya menyilakan Tuan Stark melakukan apapun yang diinginkan untuk menghilangkan kebencian. Saya akan berterima kasih. Jangan lihat senyum ceria Xiao yang biasa, tapi dia juga memiliki warna jalanan yang kuat di tulangnya. Dia tahu benar bahwa jika dia dimanfaatkan di depan Jamisan hari ini, maka Jamisan akan memperlakukan dirinya sebagai mesin ATM di masa depan. Dia memang akan sedikit berdarah hari ini, tapi dia tidak bisa memuaskannya 100%. Dia harus memberitahu Jamisan bahwa dirinya juga pemarah. Jamisan tidak menyangka bahwa Xiao, seorang miliarder, akan mempermainkannya. Dia sekarang terlihat seperti babi mati yang tidak takut air mendidih, yang langsung membuat Jamisan merasa sedikit kerepotan. Meskipun dirinya menguasai triad, dia tidak berani melakukan apapun pada Xiao secara terang-terangan. Lagi pula, setelah keluarga Long pergi ke Inggris untuk berkembang, orang terkaya di Hong Kong hampir pasti adalah Xiao. Jika dia melakukan sesuatu pada Xiao malam ini, seluruh Hong Kong akan mengetahuinya besok pagi. Dan dia pasti akan menerima kritik lisan pada saat itu, dan polisi Hong Kong tidak akan duduk diam di bawah tekanan. Oleh karena itu, dia tidak berani melakukan apapun pada Xiao. Bab 4505. Jadi, ekspresinya sedikit melembut, dan dia berkata sambil tersenyum, Tuan Long benar-benar memiliki keberanian. Saya sangat menghargainya. Xiao mencibir dan berkata, Tuan Stark, beritahu saya apakah kamu mau melakukannya atau tidak. Jamisan mengangguk, dan berkata, Tuan Long, saya tahu bahwa orang tidak berbicara kata-kata kotor. Masalah hari ini bernilai 5 juta dolar. Xiao mengerutkan kening, lalu menunjuk Marianne dan Charlie, dan berkata dengan lantang, 5 juta dolar baik-baik saja. Tetapi saya ingin membawa mereka berdua. Jamisan tertawa terbahak-bahak. Haha, Tuan Long, kamu belum mengetahui masalah. Kamu yang diminta datang adalah untuk menyelesaikan masalah putrimu. Dan mengapa kamu diminta menyelesaikan masalah putrimu adalah karena putrimu bukanlah penyebab utama masalah ini. Jadi demi dirimu, aku memberikan kesempatan untuk menyelesaikan konflik. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Charlie dan berkata dengan dingin, adapun anak ini, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu bayarkan, kamu tidak mungkin membawanya pergi. Karena aku menginginkan nyawanya. Melihat ekspresi membunuh Jamisan, kulit kepala Xiao tidak bisa menahan rasa ngeri. Dia bisa melihat bahwa Jamisan sangat menginginkan nyawa Charlie. Namun, jika Charlie benar-benar memiliki masalah di Hong Kong, maka kerjasamanya dengan isu Siping akan tercekik secara permanen di Buayan. Jadi, dia berkata kepada Jamisan, Tuan Stark, saya, Xiao, datang ke sini untuk menyelesaikan masalah sepenuhnya. Katakan saja harga dan berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk bisa membawa keduanya pergi. Paling buruk, aku akan membayarmu lebih banyak. Jamisan tidak bisa menahannya, dan berkata dengan dingin, ini bukan tentang uang lagi. Dia menculik cucuku di Lyon, dan dia mengucapkan kata-kata pembohong kepada saya. Kalau aku membiarkannya pergi, bagaimana aku bisa keluar untuk mengacau di sekitar? Menyadari keseriusan masalah ini, Xiao dengan cepat berkata, Tuan Stark, Charlie pendatang baru dan belum akrab dengan Hong Kong. Dia mungkin telah menyinggungmu. Saya minta maaf atas namanya. Juga, saya harap kamu ingin melihatku. Demi selamatkan muka, biarkan dia pergi. Saya akan menambahkan lebih banyak uang, hingga 10 juta. Jamisan telah bernegosiasi dengan Rudy dengan syarat 60 juta dolar AS dalam 3 tahun. Dia tidak bergerak hanya dengan 10 juta dolar AS dari Xiao. Terlebih lagi, jika dia membiarkan Marianne pergi, dia tidak akan kehilangan apapun. Sebaliknya, jika dia, sebagai kepala gadis triad, membuat masalah dengan orang seperti Marianne, seluruh Hong Kong akan membenci tindakannya besok. Oleh karena itu, Xiao membayar beberapa juta dolar untuk pengampunan Marianne, yang merupakan rejeki nomploknya. Mudah membeli beberapa Rolls-Royce.
Jadi mengapa tidak melakukannya? Namun, jika dia membiarkan Charlie pergi, jika kabar ini tersebar, pamornya akan terganggu. Jadi, dia memandang Xiao dan berkata dengan suara dingin, Tuan Long, saya sudah memberi kesempatan membawa putrimu pergi dengan 5 juta dolar AS. Ini sudah cara yang bagus untuk menyelamatkan muka. Kalau kamu bijaksana, cepat tulis cek 5 juta dolar AS dan segera bawa putrimu keluar dari sini. Kalau kamu tidak tahu harus berbuat apa, jangan salahkan aku akan berubah pikiran. Xiao juga menyadari bahwa Jamisan pasti tidak akan setuju untuk melepaskan Charlie. Dia tidak punya pilihan untuk menyelamatkannya. Charlie akan mati di tangan Jamisan, dan kerjasamanya dengan isu Siping pasti akan hancur. Saat ini, dia tidak perlu tinggal lebih lama dan tidak membahayakan keselamatan dirinya dan putrinya. Memikirkan hal ini, dia mengumpulkan gigi dan berkata kepada Jamisan, Oke, 5 juta adalah 5 juta. Saya akan menulis cek sekarang. Begitu Marianne mendengar ini, dia tahu bahwa ayahnya telah menyerah pada Charlie. Dia berkata tanpa ragu, kalau kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Aku tinggal di sini bersama Charlie. Bab 4506. Apa yang diucapkan Marianne membuat Xiao tercengang. Dia bertanya tanpa sadar, kamu gila. Apa kamu tidak tahu kamu akan mati kalau tetap tinggal di sini? Aku tidak peduli. Marianne menjawab dengan ekspresi tegas. Apakah tinggal atau pergi? Mati atau hidup, aku akan bersama Charlie. Xiao menjadi cemas, dan berseru, Marianne, sekarang bukan waktunya menunjukkan kesetiaan. Sekarang, selama satu orang bisa pergi, itu lebih baik daripada 2 kematian bersama. Marianne tampak tegas, dan berkata tanpa ragu, jangan bujuk aku. Kamu pergi sendiri. Xiao menghentakkan kakinya dengan marah. Kamu gila. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa jika tetap di sini. Marianne berkata dengan dingin, aku sudah bilang, aku tidak peduli. Aku tetap ingin tinggal bersama Charlie. Sial, Xiao penuh gigi, mengeluarkan buku cek, terus menulis di atasnya. Lalu berkata dengan gigi terkatup, di masa lalu, semuanya terserah kamu, tapi hari ini tidak sama sekali. Setelah itu, dia merobek cek tertulis, menamparnya di depan Jamisan, dan berkata dengan dingin, ini cek 5 juta dolar. Saya akan membawa putri saya keluar dari sini. Jamisan mengambil cek itu dan melihatnya. Setelah memastikan semuanya benar, dia memasukkan cek itu ke dalam sakunya dan berkata dengan tenang, cepat pergi. Kesabaranku hampir habis. Xiao tidak berani bertahan. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Marianne, dan berkata dengan lantang, ayo kembali bersamaku sekarang. Aku tidak akan pergi. Marianne segera menjadi cemas. Saat mencoba melawan Xiao, dia sadar tanpa meraih tangan Charlie. Matanya tidak bisa lagi menahan 2 baris air mata panas. Charlie tidak tahan. Jadi dia berkata, Nona Long, kamu tidak perlu khawatirkan saya. Menyarankan kamu kembali bersama ayahmu. Saya bisa mengurus ketenangan sendirian. Marianne tidak tahu bahwa kata-kata Charlie datang dari hati. Dia berpikir bahwa Charlie sedang mencoba membujuknya untuk pergi. Dia menangis dan berkata, aku tidak akan pergi, aku ingin bersamamu. Charlie berkata dengan sangat serius, Nona Long, saya akan baik-baik saja, kamu kembali saja dengan ayahmu. Saya akan tiba di rumahmu dalam 20 menit. Marianne memulihkan ketenangannya dengan putus asa. Dia takut diseret oleh ayahnya. Dia mengulurkan tangan erat jari-jarinya dengan Charlie. Dia menangis dan berkata, aku tidak ingin 20 menit. Aku ingin tetap bersamamu. Kalau kamu pergi, aku pergi. Kamu tinggal, aku tinggal. Bagi Marianne, dia tidak bisa meninggalkan Charlie sendirian karena emosi dan alasan. Lagi pula, Charlie bertarung dengan orang-orang itu karena dirinya sendiri. Dia tidak bisa pergi pada saat seperti ini. Namun, Marianne tidak menyadari bahwa motivasi yang mendorongnya untuk bertahan saat ini bukan hanya moralitas murni. Di dalam hatinya, dia sudah memiliki emosi yang berbeda terhadap Charlie, yang tidak pernah muncul dalam 24 tahun perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, Marianne sendiri tidak menyadari adanya emosi tersebut. Saat ini, dia hanya ingin tinggal dan berada di sisi Charlie. Itu saja. Jamisan menjadi sedikit tidak sabar. Dia berteriak dengan tajam, sial, apa kamu di sini untuk bermain drama Qiong Yao? Setelah itu, dia menunjuk ke arah Marianne dan mengumpat dengan keras, kalau kamu bijaksana, ikuti ayahmu pergi, atau aku akan membereskanmu juga. Charlie mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, sial,
Apa ibumu tidak mengajarimu sikap sopan saat berbicara dengan perempuan? Kesabaran terakhir Jamisan hampir habis. Dia menunjuk ke arah Charlie dan berkata dengan dingin, "Persetan. Nak, aku sudah ingin menghajarmu dari tadi." Setelah itu, dia menunjuk ke pelatih lain dan berkata dengan tajam, "Pelatih lain, cabut lidah anak ini." Pelatih lain membuka matanya ke arah Charlie dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu sendiri yang mencari kematian." Charlie memandangnya dan bertanya sambil mencibir, "Saya pikir kamu seorang seniman bela diri. Mengapa kamu bercampur dengan sampah-sampah ini? Apa kamu berlatih seni bela diri begitu keras untuk menjadi anjing sampah ini?" Ketika pelatih lain mendengar ini, matanya langsung melebar. Dia berkata, bagaimana kamu bisa mengetahui aku seorang seniman bela diri?" Saat ini, pelatih lain sedikit bingung. Bab 4507. Dalam hal ini seni bela diri, yang lebih tinggi dapat melihat yang lebih rendah. Sedangkan yang lebih rendah tidak dapat melihat yang lebih tinggi. Sekilas lain dapat melihat bahwa Charlie adalah seorang petarung. Tetapi dia tidak dapat melihat tingkat kerusakannya. Ini berarti Charlie mungkin lebih kuat dari dirinya. Jika Charlie prajurit bintang 4, maka dia memang memiliki modal yang gila. Jika Charlie petarung bintang 5, dia bisa dengan mudah melawan balik dengan satu gerakan. Charlie melihat pelatih lain sedikit bingung. Dia dengan sengaja berkata, "Saya tidak dapat melihat apa-apa, tapi aku mendengar orang membicarakan kamu. Mereka semua mengatakan bahwa kamu prajurit bintang 3. Faktanya, Charlie hanya berbicara omong kosong. Dia belum pernah mendengar orang berbicara tentang orang ini dan menghancurkannya. Charlie mengatakan itu karena dia tidak ingin pelatih lain menjadi terlalu rendah. Lagi pula, pelatih lain adalah yang terkuat di antara orang-orang ini. Kalau dia terlalu takut untuk melakukan apapun, maka ini tidak ada artinya." Ketika lain mendengar ini, hatinya yang menggantung di udara segera lepas. Dia, seorang seniman bela diri bintang 3, memang sangat terkenal di kalangan triad dan kelompok geng lainnya. Hampir semua orang di jalanan Hong Kong mengetahui prestise dan kekuatan dirinya. Tidak mengherankan jika Charlie mendengar bahwa dia adalah prajurit bintang 3. Jadi, dia menghela napas lega, dan berkata dengan arogan, "Sejujurnya, saya dulu adalah jenderal bintang 3 di Istana Wanlong." Charlie terkejut sesaat, mengangkat alisnya, dan bertanya dengan senyum di wajahnya, "Oh, kamu dulunya anggota Istana Wanlong. Apakah itu organisasi tentara yang membayar Istana Wanlong?" Pelatih lain berkata dengan dingin, "Ya, benar." Charlie bertanya lagi, "Lalu siapa yang bertanggung jawab atasmu?" "Porter Waldron," lain berkata dengan marah, "Sombong. Kamu tidak pantas memanggil nama penguasa Istana Wanlong secara langsung." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Karena kamu sangat menghormati Porter, mengapa kamu meninggalkan Istana Wanlong? Apa kamu diusir?" Wajah pelatih lain memerah karena malu. Dia langsung berteriak dengan marah, "Ini urusanku, bukan urusanmu." Lagi pula, dia menatap Charlie dan berkata dengan dingin, "Nak, Wuji bilang kamu terampil. Aku di sini akan belajar darimu." Begitu kata-kata itu terucap, pelatih lain segera menghampiri Charlie. Marianne tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Dia melepaskan diri dari tangan Xiaon dalam sekejap, dan ingin memblokir di depan Charlie. Tetapi ditarik ke belakang oleh Charlie. Menghadapi serangan pelatih lain, Charlie tidak berkedip. Dia berkata dengan tenang, "Karena kamu Istana Wanlong, maka aku tidak ingin bertarung denganmu." Ini tidak masuk akal. Pelatih lain berhenti dan bertanya pada Charlie, "Ada apa? Kamu takut?" Charlie menggelengkan kepalanya. "Saya hanya khawatir, bukan takut. Saya, Charlie, tidak pernah takut." Setelah itu, dia mencium pinggangnya, dan berkata dengan ringan, "Aku hanya lelah bermain. Aku akan berhenti membayangkan pura dan memberikan pertikaian." Pelatih lain mengerutkan kening dan menatap, "Apa maksudmu?" "Aku memberi kesempatan yang adil. Kalau kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku akan bersikap kasar." Charlie mengulurkan tangannya, dan berkata dengan ringan, "Pertarungan yang adil denganku. Kamu tidak pantas mendapatkannya." Pelatih lain merasa bahwa dia telah sangat dipermalukan. Dia berteriak dengan marah, "Nak, jangan terlalu gila. Apa yang aku tidak berani lakukan?" Charlie berkata dengan tenang, "Kita lihat saja apa kamu berani atau tidak. Saya akan meminta seseorang datang dan bertemu Anda." Bab 4508. Hubungi seseorang. Lain mencibir dingin dengan jijik. "Mengapa kamu mencari bantuan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Ini tidak bisa dianggap sebagai bantuan. Bukankah kamu ingin tahu keberadaan di Lyon?
Saya bisa menelepon sekarang dan mengatur seseorang untuk membawanya masuk. Jamisan mencibir dan berkata, "Nak, kamu bahkan tidak tahu kapan kamu akan mati. Apa kamu pikir kamu bisa pergi dengan aman dengan memanggil dua bantuan? Izinkan saya memberitahu kamu. Di wilayah Jamisan, bahkan Raja Langit Lao Su ada di sini, tidak akan bisa membawamu pergi." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya tidak membutuhkan siapapun untuk membawa diri saya pergi. Setelah selesai membereskan kamu, saya akan pergi sendiri dari sini, dan nanti kamu akan tergeletak di lantai, mengancam seperti anjing, dan menggonggong seperti anjing." Persetan, Jamisan benar-benar marah. Dia menunjuk Charlie dan berteriak pada pelatih lain, "Bunuh dia. Cepat, cepat." Rudy di samping langsung panik, dan dia berkata kepada Jamisan, "Ayah Baptis, jangan bertindak gegabah, Ayah Baptis." Dillion masih ada di tangannya. Dari apa yang dia katakan, seperti dia kaki tangan di luar untuk membantu. Kalau kamu bertindak gegabah, mungkin mereka akan menyerang Dillion. Yang paling banyak berinvestasi Rudy adalah keselamatan putranya. Sebelum melihatnya, dia tidak berani membiarkan Jamisan melakukan apapun pada Charlie. Lagi pula, jika Charlie emosi dan antek-anteknya menganiaya putra, maka anak yang berharga mungkin akan mati. Jamisan juga tahu bahwa hidup dan mati Dillion harus dipastikan. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi pada Dillion, maka janji Rudy sebesar 60 juta dolar AS dalam 3 tahun pasti akan dibatalkan. Jadi, dia menatap Charlie dan berkata dengan dingin, "Nak, jika Dillion bisa kembali dengan selamat, aku akan membiarkanmu mati dengan bahagia. Atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Charlie tersenyum ringan. "Tunggu." Setelah itu, Charlie mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke porter. Charlie meminta porter langsung ke Tesla di pintu masuk bar. Dan setelah kendaraan dibuka, bawa Dillion dari bagasi. Kemudian, dia berkata kepada Marianne di sebelahnya, "Nona Marianne, mobilmu bisa dibuka dari jarak jauh, bukan?" Marianne mengangguk ringan, dan bertanya dengan ragu, "Charlie, kamu minta tolong pada siapa?" Charlie menjawab dengan santai, "Seorang teman. Kamu tidak perlu khawatir, buka saja mobilnya." "Oke." Marianne mengeluarkan ponselnya dan membuka kunci mobil dari jarak jauh. Di pintu depan, porter membawa panglima kedua Istana Wanlong. Mereka sudah berdiri di depan Tesla menunggu. Setelah kunci kendaraan terbuka, porter membuka bagasi dan melihat seorang lelaki tak sadarkan diri berada di dalam. Dia berkata kepada Hunter Lang di situ, "Hunter, bawa dia." "Siap, Tuan Waldron." Tanpa pikir panjang, Hunter Lang menarik Dillion keluar dengan satu tangan dan membawanya di bahunya. Setelah itu, ketiganya masuk ke Wave Club dengan angkuh. Anak buah yang bertugas menjaga di pintu depan menghentikan mereka dan berkata dengan lantang, "Klub sedang tidak menerima tamu. Silakan pergi." Porter sedikit mengernyit, menatapnya dan bertanya, "Kamu yakin?" Anak buah itu dikejutkan oleh mata Porter yang membunuh, dan berkata dengan panik, Aku akan bertanya." Bab 4509. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat berbalik dan berlari masuk. Dia berteriak dengan panik, "Tuan, ada 3 orang yang ingin masuk." "Oh tidak, ada 4 orang." Salah satunya membawa orang di bahunya. Jamisan mengerutkan kening, dan segera menebak bahwa pihak lain pasti membawa cucu baptisnya, Dillion. Jadi dia berkemah, 3 orang. 3 orang berani datang ke sini untuk bermain. Apa mereka tidak tahu saya punya ratusan orang? Biarkan mereka masuk. Anak buah itu berlari kembali ke pintu, dan berkata kepada porter, "Teman-teman, silakan masuk." Porter tidak berbicara. Dia masuk bersama 2 panglima perang, Hunter Lang dan Zain. Pada saat ini, Jamisan memiliki senyum kemenangan di wajahnya. Dia merasa anak Charlie ini bukan hanya gila, tetapi juga bodoh. Jadi, dia memandang Charlie dengan bercanda, dan berkata sambil tersenyum, "Nak, kalau kamu pertama kali masuk daerah baru, kamu tidak boleh berlagak. Kamu harus menggunakan otakmu. Kamu menculik cucu baptisku dan menjadikannya satu-satunya kartu truf. Kalau saya jadi kamu, saya akan berjuang sampai akhir dengan kartu truf ini. Saya tidak menyangka kamu mengirim kembali kartu truf ini. IQ-mu benar-benar jongkok. Aku sudah kemana-mana bertahun-tahun. Baru sekali ini melihat pemuda bodoh seperti kamu." Charlie sudah melihat Porter saat ini. Dia tersenyum dan berkata kepada mereka, "Ayo, Porter, saya ingin memperkenalkan Anda. Ini master terkenal dari Triad Hong Kong, Jamisan. Binatang tua ini sedang mengajarkan aku beberapa pengalaman memasuki daerah baru. Sekarang kalian semua datang.
Kita dengarkan bersama. Berdiri di depan Charlie, pelatih lain menoleh ke belakang. Dia awalnya berpikir bahwa jika Charlie memanggil beberapa bantuan, pasti hanya ada satu cara untuk mati. Tetapi ketika dia melihat orang yang datang, seluruh tubuhnya langsung terasa seperti disambar petir. Otaknya langsung pusing, bahkan matanya tidak bisa membuka sesuatu dengan jelas. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu Porter, penguasa Istana Wanlong. Dan 2 dari 4 panglima perang Istana Wanlong juga ada di sini. Pada awalnya, dalam pertempuran Gunung Winteri, dunia luar tidak mengetahui situasi sebenarnya dari pertempuran tersebut. Semua orang mengira Istana Wanlong menghancurkan keluarga Wade. Yang mereka tidak tahu adalah 2 dari 4 panglima perang Istana Wanlong mati di tangan Charlie. Di Istana Wanlong saat ini, hanya ada 3 orang di puncak piramida. Satu adalah Porter, dan 2 lainnya adalah Hunter Lang dan Zain. Dan mereka semua ada di sini sekarang. Bahkan ketika dia berada di Istana Wanlong, pelatih lain tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukan kontak sedekat ini dengan Porter. Atasan langsungnya adalah seorang petarung bintang 5, dan petarung bintang 5 itu berada di bawah komando Hunter Lang. Jadi, ketika tiba-tiba melihat Porter bertiga, pelatih lain merasa seolah-olah darahnya telah terkuras dari tubuhnya. Dia merasa semua ini tidak realistis, seperti mimpi. Pada saat ini, Jamisan tidak memperhatikan pelatih lain yang bagai tersambar petir. Dia baru saja dipanggil binatang tua oleh Charlie. Dia sudah sangat marah. Jadi, menunjuk ke Porter bertiga, dia mencibir ke arah Charlie dan berkata, "Nak, apa kamu pikir memanggil orang ketiga ini akan mengira aman? Biarkan aku puas. Jangan pernah berpikir aku akan membiarkan orang ketiga ini hidup." Porter terkejut dan bertanya, "Apakah semua geng lokal Hong Kong begitu hebat?" Jamisan mencibir dan berkata, "Apa? Kamu berani datang ke sini tanpa sepengetahuan saya? Percaya atau tidak, aku akan membereskan kalian." Porter tersenyum dan kecewa, lalu menatap Charlie. Dia berkata dengan hormat, "Tuan Wade, binatang tua ini bisa menggonggong begitu banyak. Dia pasti sudah kesal. Apakah bawahanmu ini perlu membuatnya diam?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Biarkan anjing menggonggong jika suka menggonggong. Anjing tua seperti dia tidak dapat berlari cepat, apalagi menggigit. Kalau kamu tidak membiarkan menggonggong, dia akan mati lemas." Jamisan tidak tahan lagi. Dia menatap pelatih lain dengan wajah lesu, dan berteriak dengan marah, "Pelatih lain, kenapa kamu muncul? Mengapa kamu tidak bunuh diri?" Pada saat ini, Hunter Lang memperhatikan pelatih lain yang tidak bergerak. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Hei, kamu, Phoenix Line." Ketika pelatih lain mendengar ini, dia seperti terbangun di saat kekacauan. Kemudian, dia berlutut di lantai dan berkata dengan suara gemetar yang sangat hormat, "Saya bawahan Phoenix Line, Tuan Hunter Lang, Raja Harimau berjubah putih." Bab 4510. Pelatih lain tiba-tiba berlutut, membuat semua orang hadir kecuali Charlie, Istana Wanlong dan yang lainnya menatap tercengang, seolah-olah disambar petir. Pelatih lain jelas merupakan kehadiran terbaik yang unik di Hong Kong. Kota Hong Kong tidak terlalu besar, meskipun tempat ini sendiri merupakan kota campuran. Namun di mata banyak ahli seni bela diri, ini sama sekali bukan tempat perlindungan yang berkualitas. Ambil contoh anggota geng Hong Kong. Mereka tidak sehebat di film. Di depan geng yang sebenarnya, mereka hanyalah sekelompok anak buah yang bermain di lumpur. Anggota geng di sini telah melakukan beberapa kejahatan, dan naik perahu selama 1 jam ke Taiwan sebagai pengungsi. Mengatakan yang sebenarnya, mereka akan ditertawakan oleh orang-orang di luar. Ini juga mengapa banyak geng Tionghoa pergi ke Jepang atau lebih jauh ke Amerika untuk berkembang. Alasannya benar-benar tidak ada ruang untuk berkembang di sini. Karena itu pula pelatih lain bisa menjadi puncak piramida kekuatan juang di antara anggota geng di seluruh Hong Kong. Bahkan seorang veteran seperti Jamisan harus bersikap hormat saat menghadapi pelatih lain. Tetapi orang-orang seperti itu seperti bintang, tiba-tiba gemetar untuk orang lain. Dia gemetar seperti pengidap Parkinson, yang sepenuhnya meruntuhkan pandangan semua orang. Sekelompok orang ini tidak bisa berkata-kata karena terkejut, dan Jamisan bahkan lebih ketakutan. Dia adalah seorang otaknya yang kehilangan kemampuan untuk berpikir dan fokus. Tuan Istana apa? Apakah orang ini, Master Istana Wanlong? Memikirkan hal ini, dia ketakutan. Matanya melihatnya pada pelatih lain, berharap mendapatkan pesan yang jelas darinya. Pada saat ini, Porter memandang guru lain, sedikit mengernyit, dan bertanya dengan dingin, "Kamu anggota Istana Wanlong?"
Phoenix Line memerintahkan kepalanya dan berkata dengan sangat malu, "Kembali ke Tuan, bawahan ini pernah menjadi anggota Istana Wanlong. Saya meninggalkan Istana Wanlong 2 tahun lalu." Porter bertanya, "Mengapa kamu pergi?" Karena, pada titik ini, pelatih lain kehilangan kata-kata. Dia tidak memiliki wajah untuk berdiskusi masa lalu ketika dia diusir dari Istana Wanlong di depan Porter. Melihat penampilannya yang patuh dan ragu-ragu, Porter berteriak tajam, "Kamu dulu anggota Istana Wanlong. Kamu menempatkan kepala seperti sampah, sayang sekali. Angkat kepalamu." Pelatih lain ketakutan. Namun, paksaan Porter untuk mengangkat kepalanya untuk menatap mata Porter yang seperti obor. Pada saat ini, seluruh tubuhnya hancur secara emosional, dan dia menangis. "Tuan, bawahan melanggar disiplin Istana Wanlong. Saya dikeluarkan dari Istana Wanlong 2 tahun terakhir sejak dikeluarkan. Tidak ada satu hari pun di mana saya tidak ingin kembali ke Istana Wanlong. Saya juga berharap penguasa istana menunjukkan belas kasihan di luar hukum, agar bawahan dapat terus melayani Istana Wanlong." Porter berbalik, menatap Hunter Lang, dan bertanya, "Hunter, mengapa dia dikeluarkan?" Hunter Lang menjawab, "Tuan, yang saya ingat, dia melanggar larangan menyalahgunakan obat-obatan terlarang untuk mencapai terobosan di kuil dasar yang dirusaknya." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.